Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi di sisa perdagangan di tahun 2023 ini. Nanti juga akan singgung bagaimana proyeksi dari saham yang bersangkutan terutama di tahun 2024 mendatang. Kita ke grafis yang pertama, ada BBCA pemirsa. Untuk saham pilihan lebih direkomendasikan trading buy dengan support yang bisa diperhatikan di 9.050 hingga 9.550. Dan saham pilihan selanjutnya dari sektor lainnya ada NCKL juga ke arah trading buy 965 hingga 1.060. Dari retail ada ACES direkomendasikan juga trading buy 690 hingga 780, dan terakhir ada INKP juga direkomendasikan trading buy 6.900 resisten hingga ke 7.575. BBCA, NCKL, ACES dan INKP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yakie selaku Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Pak Yakie, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak. Yang pertama ada BBCA, lebih direkomendasikan trading buy. Hari ini BBCA kembali mengalami kenaikan dan sudah berada di level 9.300-an kembali Pak Yakie. Analisis Anda, mungkin dari sisi pertimbangan, seberapa besar momentum yang bisa dimanfaatkan untuk BBCA, terutama dengan sisa perdagangan terakhir di 2023 ini. Tadi Anda resistennya sempat ke 9.500-an Pak Yakie. Dari chart yang saya pegang ini, apakah ini termasuk ke level all time high ya untuk BBCA? Halo Pak Yakie. Halo. Ya. Oke. Kalau dari pergerakan BBCA hari ini memang menyentuh resistance paralel uptrend-nya ya, di area 9375 sampai 9400, dan hari ini kembali closing di area tersebut. Jadi memang kalau lihat dari pergerakan harian, besok agak ramp profit taking untuk 2 hari terakhir. Cuman kalau kita lihat tren bullish-nya, harga masih cukup terjaga untuk lanjutkan penguatan sampai 9450, 9550 terdekatnya. Jadi memang kalau mau di hold tetap bisa, cuman kalau mau profit taking itu tidak masalah sih, karena memang area 9450 kalau gagal memang rawan untuk koreksi minor, cuman nggak harus khawatir karena area 950 potensi untuk technical rebound-nya cukup bagus sih. Kalau ingin masuk kembali setelah profit taking di level berapa Pak? Area 9250 sampai 9300 itu area terdekat untuk entry BCA lagi sih. Oke. All time high-nya sampai sejauh ini di level berapa sih Pak untuk BBCA? Apakah memang di 94? Iya, tertinggi masih di area 94. Artinya dengan resisten yang tadi Anda masukkan ini 9550, peluang untuk all time high kembali untuk BBCA masih terbuka cukup lebar begitu? Masih terbuka. Harusnya dengan pergerakan 8 perdagangan hari terakhir ini volumenya cukup bagus sih. Jadi harusnya masih cukup bisa untuk melakukan all time high lagi di atas 9400. Baik, yang sudah ambil posisi di hold juga tidak masalah begitu Pak Yakie? Ya, harusnya tidak ada masalah karena memang momentumnya masih dapat ya untuk bulan Desember sampai Januari. Oke, dari BBCA kita beralih ke saham pilihan kedua, ada NCKL. Pemirsa, penutupan hari ini tertekan cukup dalam, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan. NCKL melemah di 2,50% dan ditutup di level 9.075. Level tertinggi hari ini di 1.005. Analisisnya untuk NCKL, apakah memang momentum pelemahan yang terjadi hari ini merupakan momentum untuk trading untuk NCKL, atau mungkin ada perubahan Pak? Mengingat tadi saham pilihan yang direkomendasikan jauh dari sebelum penutupan sesi kedua hari ini. Ya, kalau lihat dari pergerakan closing sore ini, potensinya masih bisa ya. Dalam artian 965 support yang saya ajukan ke Mas Dev tadi cenderung itu untuk technical rebound. Karena kalau kita lihat pergerakan chart dari NCKL sendiri sejak Juni 2023 sampai hari ini, itu memang ini adalah bottom ketiga ya untuk uptrend-nya. Itu yang pertama di 6 Juni 2023, bottom kedua di 1 November 2023, dan hari ini dites di area 965, 975. Jadi harusnya kalau hari ini bertahan di atas 965 atau besok bertahan di atas 965, potensi untuk technical rebound-nya cukup bagus, terdekat itu di 1000 sampai 1065. Oke, penutupan hari ini di 975, intraday-nya di 1005, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke samping ketiga dari retail. Pak Yakie, ada ACES Pak, juga trading buy 690 780. Analisisnya untuk ACES? Ya.
melihat empat hari perdagangan terakhir itu masih bertahan di atas 7.15. Saya masih optimis masih bisa technical rebound karena memang momentum Natal dan Tahun Baru biasanya bisa jadi booster untuk store growth-nya ya, untuk naik lagi. Jadi ini bisa jadi kata positif untuk emiten retail karena mappingnya udah bergerak naik cukup banyak. ACES Pak? Itu di area 690, atasnya di 750 sampai 780. Oke, peluang untuk balik ke 800 masih terbuka cukup lebar tidak Pak? Kalau lihat dari pergerakan sejak 25 Oktober, harusnya resistennya itu di area 800 sampai 815. Oke, sementara dari sisi support 700 masih support yang cukup kuat atau masih ada potensi balik ke 600-an, paling tidak ke 660-an Pak Yaki? Support agak dalam itu di 675-an ya. Cuman saya masih optimis 695 700 cukup kuat untuk entry buy S-nya lagi. Oke, analisis untuk ACES dan kita akan coba beralih ke saham pilihan selanjutnya. Tampaknya dari INKP atau Tekim ini. Tadi juga disampaikan ada INKP Pak. Saya akan coba revisi sedikit. INKP di 7925, resistennya di 8875. Lebih ke arah trading buy. Analisisnya untuk INKP. Untuk INKP sebenarnya kalau lihat dari pergerakannya hari ini koreksi cukup dalam ya. Dalam artian patternnya bearish engulfing. Cuman kalau lihat dari pergerakan sejak 31 Oktober sampai hari ini, itu kita lihat MACD-nya ada bullish divergent ya. Jadi harusnya ada potensi untuk pembalikan area cukup bagus dan koreksi minor harusnya bisa untuk akumulasi buy ya di area 7.900 sampai 8.100 dengan resistance terdekat itu di area 8.600 sampai 8.800. Jadi sebenarnya kalau koreksi pun kita bisa akumulasi buy di area 79 sampai 8.100. Dari sisi pola seperti apa Pak untuk INKP yang sebelumnya di 2021 masih bergerak di 1.400-an, kemudian tertekan sempat ke 6.000 dan posisi saat ini sekarang kembali ke atas level 8.000-an Pak Yaki? Ya, kalau lihat dari pergerakan sejak Mei 2023 sebenarnya ini trennya masih cukup bullish ya Mas, dengan support itu di area 79 sampai 7950. Makanya tadi saya rekomendasikan untuk entry buy di area 79 sampai 8100. Dan kalau kita lihat lagi dengan 30 Oktober sampai hari ini juga MACD cenderung divergent, jadi cukup menarik untuk akumulasi buy INKP di area supportnya. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap ada BBCA, NCKL, ACES dan juga INKP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja saya ke pertanyaan pertama. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan BRMS, Bumi Resources Mineral Tbk, baru ingin entry, direkomendasikan tidak Pak Yaki? BRMS, ya kalau lihat dari pergerakannya harusnya menarik ya kalau mau entry buy ya. Cuma memang harus diwaspadai di area 166 ya. Jadi karena hari ini di closing itu di atas moving average 5 harian. Jadi harusnya menarik kalau bisa bertahan di 170. Jadi rekomendasinya buy jika bertahan di atas 170, 171 dengan target terdekat di area 175, 180 dan 186. Baik, penutupan hari ini di 171 menguat di 1,79%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pak Yaki menanyakan UNTR Pak, ambil posisi di 22.000 Pak. Kali ini pertanyaan Bapak Wijang yang ada di Riau ini. Terima kasih sudah bergabung. Proyeksi untuk 2 pekan ke depan untuk UNTR. UNTR harap diperhatikan area 22450 sampai 22.925 ya. Kalau belum quote, kalau untuk koreksi minor, kalau quote bisa lanjutkan penguatan ke 23.200 sampai 23.600-an. Jadi Bapak tolong perhatikan area 22.500-an sampai 22.900-an. Kalau nggak quote, Bapak take profit dulu sih untuk UNTR-nya. Support terdekat itu kalau masih mau di hold itu di area 21.850. Oke, ambil posisi di 22.000, sudah profit penutupan hari ini di 22.425, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya ada Bapak Henry dari Jakarta. Pak Yaki menanyakan Telkom Pak, hari ini sempat ke 4.000,
apakah level 4.000 bisa disentuh kembali dengan 2 hari perdagangan di 2023? Ya, Telkom ini menarik ya, karena saya masih rekom untuk trading buy untuk Telkom jika besok bisa bertahan di atas 3.900 dengan resistance terdekat itu di area 4.000 sampai 4.040. Cuman kalau besok jebol di 3.900, kita bisa lakukan buy on interest di area 3850, 3860. Oke, kemudian ada Ibu Diah dari Bandung. Gini, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Astra Internasional, Pak. Ambil posisinya di 5.600-an potensi ke depannya. Apakah memang terkait dengan posisi produsen Daihatsu mempengaruhi tidak untuk Astra Internasional dan juga target sampai dengan awal 2024? Ya, harusnya ini sentimen dari Daihatsu harusnya bisa jadi potensi untuk kita akumulasi buy on interest ya di area 5.400 sampai 5.500 karena itu nggak akan terlalu pengaruh banyak dan itu sudah diklarifikasi oleh pihak manajemen. Jadi harusnya hold juga nggak apa-apa ya Bu untuk saham Astranya selama bertahan di atas 5.400. Resistance terdekat itu di area 57 sampai 5975. Oke, jawaban untuk Ibu Diah di Bandung untuk Astra Internasional nyangkut di 5.600-an. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Yaki. Kali ini lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak. Menanyakan saham MDKA Pak Yaki. Ambil posisi di 2.700-an. Masih bisa di hold tidak Pak untuk MDKA? MDK ini rawan untuk koreksi ya jika besok gagal balik ke atas 27 sampai 2740. Jadi hati-hati kalau besok gagal break 27 2740 ada potensi koreksi untuk menguji support di area 2560-an. Supportnya lumayan jauh ya. Jadi saran saya sih agak hati-hati kalau besok turun di bawah 2650, support saja di 2580-an. Oke, selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Cleo, Pak. Hari ini sempat naik cukup signifikan, namun penguatannya lebih ke arah terbatas. Sudah ambil posisi di 600, sudah profit ini Pak Yaki. Rekomendasinya untuk jangka pendek, Pak, untuk Cleo? Cleo kalau mau TP boleh, cuman kalau mau hold juga bisa selama bertahan di atas 680 ya untuk Cleo-nya. Resistance besok itu di area 710 sampai 725 dan atasnya di 740 sampai 780-an. Oke, analisis untuk Cleo masih direkomendasikan hold. Posisinya sudah profit di 600 tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Terkait dengan sisi fundamental, Cleo ini membuka pabrik minuman di IKN Nusantara. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Adia Channel. Pak Yaki, waktu kita cukup terbatas. Pembahasan tadi sekaligus tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak Yaki, sehat selalu Pak. Baik, ada Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Akhirnya David Sandoval dan seluruh kebaker yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.